Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru kali ini gua ngevlog di channel yang ini ya. Kalau di channel gua yang lainnya, gua ada beberapa video yang buat khusus ngevlog. Jadi video ngevlog ini khusus di Kutu Kupret Channel, dimana bila kalian adalah subscriber saya, inilah sosok gue, inilah Kutu Kupret Channel yang ada di channel gue yang bikin video. Jadi video vlog di Kutu Kupret Channel ini khusus buat membahas konten atau channel gue di yang salah satu yang utama ya. Jadi gue pengen bilangin ke kalian bahwa awal gua kenal YouTube itu tahun 2012. Jadi seperti kalian ini lihat di samping bagian saya ini, kita lihat foto. Nah, bergabung 28 September 2012. Jadi cukup lama sudah, 8 tahun lebih berarti. Dimana sebenarnya dulu awalnya gua gabung di YouTube itu kan saya taunya YouTube hanya seperti Facebook, cuma dia bukan sarana buat berkirim pesan atau apa foto, hanya sekedar buat melihat kumpulan video-video dari YouTuber dari seluruh dunia. Karena waktu itu zamannya Facebook, gue itu udah mengenal namanya menyimpan video-video, file-file buat keluarga gue, seperti anak gue waktu kecil. Itu video-videonya banyak, karena waktu itu gue punya handycam dan punya kamera juga. Jadi file-file foto itu gue bikin video, format video, karena beberapa puluh mungkin foto itu yang gua taruh di album. Begitu dibuka apa itu plastiknya itu akhirnya lengket. Kadang-kadang udah terlalu lama disimpan juga album foto itu, lalu kita mau lihat lagi itu udah nggak terang lagi, foto-fotonya udah buram. Nah, itu gue berpikir bagaimana caranya supaya album foto gue maupun video gue bisa selamat gitu. Waktu itu zamannya itu video itu masih berupa ditaruhnya di VCD atau DVD yang berupa cakram itu. Bentar, gue ngopi dulu. Jadi itu juga karena sering diputar di DVD player atau VCD player, lama-lama piringannya itu tergores-gores, akhirnya nggak kebaca. Nah, itu rusak juga, akhirnya kan sayang. Banyak video-video kenang-kenangan anak gua, istri gua, akhirnya hilang gara-gara penyimpanan medianya. Karena pada saat itu belum ada flash disk, biarpun ada juga mungkin masih jarang dan harganya masih mahal pasti. Belum ada hard disk, jadi ya penyimpanan satu-satunya di cakramnya itu di VCD atau DVD. Akhirnya gua coba simpan beberapa video, foto di Facebook. Ternyata juga Facebook pada saat itu ukuran video yang bisa disimpan di Facebook masih terbatas, nggak bisa beratus-ratus megabyte, bahkan giga. Jadi hanya terbatas, kalau nggak salah berapa megabyte aja. Akhirnya saya berpikir bagaimana nih cara nyimpan file-file video kenang-kenangan ini. Nah, akhirnya saya coba naruh di YouTube. Ternyata akun saya yang Gmail itu bisa. Awal-awal saya mengenal YouTube tuh begitu. Jadi pakai akun Gmail,
Nah di situ ada tulisan upload. Nah saya mulai dari situ nyimpan file-file. Rupanya di situ juga YouTube menerapkan kebijakan bahwa video yang disimpan itu bisa dibuat pribadi, di lock. Jadi hanya kita sendiri yang bisa buka melihat. Nah saya bilang, wah ini cara aman nih. Sampai waktu itu ukuran yang terbesar video yang saya simpan itu ukuran 600 MB. Lumayan itu satu film itu, karena berupa dari cakram dari PCB. Waktu itu saya bukanya di CPU komputer, di personal komputer, lalu disimpan. Nah itu saya taruh di YouTube. Ternyata dari situ mulai asik tuh saya bikin video buat kenang-kenangan anak saya, keluarga saya. Tapi ada beberapa video yang istilahnya saya share buat publik. Jadi orang lain pun bisa melihat. Contohnya ya banyak video-video yang awal-awal saya share itu yang dari tahun jadul itulah, ibaratnya tahun 2012, 2013 itu. Nah ada yang video awal itu pakai digital kamera, itu saya rekam. Jadi waktu itu sama teman-teman kantor lagi diundang di Hotel Shahid Cikarang oleh perusahaan ya. Jadi membahas kartu asuransi untuk berobat. Jadi kita karyawan itu selain ada jam sostek waktu itu ya, jam sostek kesehatan, sekarang kan BPJS, jam sostek kesehatan, jam sostek tenaga kerja, kita sama perusahaan juga diberikan kartu asuransi buat berobat. Nah itu waktu sosialisasi di Hotel Shahid Cikarang. Nah itu 8 tahun yang lalu. Itu yang saya lihat sampai sekarang itu ada 14.000 kali ditonton. Jadi itu awalnya yang video buat publik ya, yang bisa orang nonton. Lalu ada video selanjutnya waktu perusahaan saya mengadakan family gathering di Ancol, kalau nggak salah itu di Ancol ya, di Putri Duyung apa itu, di Dunia Fantasi, sorry. Itu yang nonton 328. Lalu ada perusahaan juga waktu family gathering di mana ini yang family gathering 2012, kalau nggak salah di Taman Sentul. Jadi di situ saya menyanyi karena hiburannya kan ada band, kita sama-sama keluarga lainnya, teman-teman yang lainnya, lalu ada band untuk menghibur. Nah di situ saya spontan disuruh sama salah satu panitia untuk naik panggung. Nah saya kan spontanitas ya, akhirnya nyanyi apa ya waktu itu ya, lagunya dari Dewa kalau nggak salah. Nah di situ anak gua mengabadikan lah, ibaratnya pakai kamera digital itu. Nah itu gua masukin juga, dan itu yang nonton 188. Emang kecil waktu itu ya, 122. Mulai dari situ gue asik sampai perlombaan 17-an gue masukin, pokoknya gue share buat publik. Jadi kalau yang sifatnya private buat keluarga ya gue taruh buat private, nggak boleh orang lain nonton lah ibaratnya. Tapi ya seperti yang 17-an, sampai waktu saya ke Amerika waktu itu ada istilahnya tugas belajar lah, training dari perusahaan dikirim ke Texas. Itu saya taruh karena ini berharga, file dokumen ini berharga bagi gua, daripada nanti
rusak lagi, ditaruh di PCD, hilang lagi file. Orang nggak semua kan berkesempatan ke Amerika, bisa nginjak Amerika itu secara gratis ya. Nah itu menurut gua pengalaman yang berharga, makanya gua simpan. Waktu itu gua kunjungan ke, jadi ini perusahaan gua nih bergerak di minyak ya, jadi perusahaan servis minyak. Nah itu mesin buat logging itu ke pengeboran yang di drill itu, nah itu ada yang onshore buat offshore. Nah gue pilih waktu itu, kata bos gue, lu mau yang skid unit atau yang truck? Kalau truck itu di Texas Amerika, Houston sana, tapi kalau yang skid di Belanda. Nah gue pilih karena gue nggak begitu paham lah kalau bahasa Belanda ya, walaupun pastinya kalau di bandara atau di tempat training pastinya mereka juga bahasa Inggris, cuman kan untuk sehari-harinya pasti berbeda, mereka bukan bahasa Inggris yang dipakai, makanya gue pilih Amerika. Nah di situ gue simpan, dan itu termasuk video yang gue share ke publik. Jadi waktu itu gue sendirian ke Amerika, pengen aja, nggak ada teman, nggak ada apa, ya gue berani lah, kenapa mesti takut. Nah mulai dari situ sampai banyak lah video-video, sampai gua pindah kerja, terus kerja di Kalimantan di perusahaan batu bara, di rental alat berat, terus banyak lah, sampai video anak gua ke Senayan waktu itu nonton pertandingan bola Arsenal kan, Asia Tour tahun 2013, itu gua masukin di channel gua. Waktu itu anak gua belum pada punya akun YouTube, sampai anak gue lucu-lucuan main keyboard itu gue masukin semua. Nah jadi mulailah ada, wah ini mantap ini YouTube ini buat nyimpen file-file video. Awalnya itu ya, seiring waktu seperti yang ini gue lihat, kok makin banyak subscriber gue. Rupanya YouTube ini kalau kayak semacam Twitter atau Instagram atau Facebook, dia ada subscriber. Kalau di sana kan, kalau di Instagram atau di Facebook ada mengikuti atau disukai atau follower lah. Nah ini ada subscribernya, makin lama makin meningkat. Rupanya mereka tertarik dengan video-video gua. Jadi gue lihat juga jam tayang udah mulai tinggi, subscriber juga naik. Nah tiba-tiba gue otak-atik di akun YouTube gue, kok ada pemberitahuan, ada seperti kita kalau ngeliat apa akun kita nih ya, di situ kan ada grafik tontonan kita, terus berapa jumlah ditontonnya, terus di situ gue terkejut, kok perkiraan ada pendapatan. Ini ada pendapatannya kah kalau naruh video-video di YouTube? Ternyata setelah gue pelajarin dari YouTuber yang lain, ternyata memang bisa menghasilkan uang. Dan saya waktu itu lihat-lihat, waktu itu belum ada zamannya Atta Halilintar, belum ada. Masih sedikit YouTuber Indonesia yang terkenal itu, masih sedikit. Dan gue juga lihat YouTuber luar lah, oh begitu mereka dapat duit, oh begitu. Sampai yang meledak itu ada video gue tentang gue lagi renovasi rumah, lagi ngedak lah di dak lantai atas, lagi santai sore-sore habis sholat asar. Itu di depan rumah itu ada apa ya, ada adegan lucu lah. Ntar gue cari videonya. Ya menurut gue sih hal itu biasa ya. Jadi itu 5 tahun yang lalu kalau nggak salah. Ntar gue lihat dulu nih videonya.
Nah ini kalau gua lihat itu gua posting, gua upload di tanggal 6 Desember 2015. Nah itu yang nonton luar biasa itu. Yang nonton sampai saat ini 2.762.063 kali ditonton. Bayangin, dari sebuah adegan video yang menurut gua biasa aja. Tadinya tontonan ini judulnya Kucing Kampung Kawin. Yang nonton ya paling 100, 200, 300. Tapi gua waktu pulang kerja gua kepikiran, padahal nggak ada yang beritahu nih. Coba gua ganti judulnya pakai bahasa Inggris. Itu yang terlintas waktu pulang kerja. Jadi begitu istirahat setelah sholat maghrib, makan, gua kembali ke komputer gua buka YouTube, gua ganti judulnya dengan Cat Mating Successfully with Multiple Orgasm. Luar biasa ya nonton. Jadi dari minggu ke minggu itu ribuan, meningkat terus. Dan itulah video itulah yang waktu itu ya yang membuat monetisasi gua, nilai dolar gua meningkat. Jadi di situ kan diberitahu kalau sudah mencapai $100 baru bisa dicairin. Nah dari situlah mulai waktu mendekati $100, kalau nggak salah itu pihak YouTube mengirim email ke saya, video kamu kan sudah layak, ya dapat AdSense, udah masuk, iklan-iklannya tuh udah masuk waktu itu ya, tapi iklan masih sedikit waktu itu, nggak kayak sekarang kan bentar-bentar iklan, kecuali kita daftar premium itu di YouTube. Nah waktu itu masih iklan-iklan sekali-sekali yang full, tapi kebanyakan yang ya kalau kotak kecil itu loh, kayak banner kecil di bawah film itu, nah kayak gitulah kebanyakan. Kalau kita ngeklik juga hilang itu, atau kita skip juga. Jadi dia ngirim email, tolong beritahu kami nomor rekening bank Anda. Jadi waktu itu saya punya rekening Bukopin kan. Nah itu saya beritahu nih nomor rekeningnya lewat email, ini bla bla bla, banknya ini atas nama ini. Nah setelah dikirim nggak lama, seminggu atau 5 hari lupa saya, pokoknya udah lama banget itu, dikirim lagi email dari pihak YouTube, isinya dalam bahasa Inggris ya, isinya bahwa kami sudah mengirim sejumlah uang ke rekening saya, coba sebutin nominalnya berapa. Jadi di penjelasan itu nggak gede sih, hitungan di bawah 1.000 perak. Jadi seperti nominal itu kecil, waktu itu cuman 276 apa 275 apa. Jadi 275 perak dia kirim. Jadi saya ke bank, terus saya print out kan buku tabungan itu, pengirimannya, oh ini yang di luar gaji, ini di luar transparan, ada rekening luar ini pokoknya 275. Ya udah saya sebut itulah yang dari YouTube. Saya balas emailnya 275. Oh benar, kata dia, dijawab. Berarti itu rekening tabungan saya, buku rekening saya, rekening bank itu udah diverifikasi. Selanjutnya masuk apa, kirim alamat email apa, rumah, sebutkan isi data. Jadi data diisi alamat rumah, kecamatan, perumahannya apa, itu lengkap saya kirim lewat email kan, saya balas.
Nggak lama itu Pak Pos datang. Jadi yang kedua itu rupanya pin AdSense. Saya udah nggak nyimpen gitu, padahal buat kenang-kenangan lah. Jadi istilahnya begitu. Saya buka, oh ada berapa? Lupa saya, 4 digit apa 6 digit, pokoknya saking gembiranya langsung saya buka itu, saya balas. Ini loh nomor PIN saya, AdSense saya. Nah itu lalu dibalas lagi sama pihak YouTube. Terima kasih sudah memverifikasi nomor rekening, nomor alamat rumah. Anda sekarang berhak mencairkan kalau sudah mencapai $100 lah. Itu saya awal dapat itu 21 Januari 2017. Bayangin aja, dari 2012 taruh video-video di YouTube, cair itu di Januari 2017. Waktu itu saya dapat 1.776.000 sekian lah tahun itu ya. Alhamdulillah banget kan. Siapa yang nyangka orang gua aja di video-video gua kagak ada intro, nggak ada outro. Bayangin aja, video-video kebanyakan juga pakai kamera HP ngambilnya. Jadi nggak ada unsur komersil, profesional apa. Gua ini apa gitu. Nggak ada musik penggiring, nggak ada nggak ada editing. Dapat segitu, alhamdulillah. Lalu di bulan April, Juli, September, Desember, itu di tahun itu gue dapat 5 kali AdSense gue cair dengan cara yang sederhana, video-videonya sederhana. Lalu dilanjut di 2018 itu sampai 6 kali, karena gue nggak intensif bikin video. Mungkin bisa sebulan sekali atau 2 bulan 1 kali, tapi kadang-kadang pernah sekali 3 kalau lagi banyak video. Cuman gue belum paham buat editing yang baik bagaimana, nggak tahu. Hanya sekedar naruh aja, syukur ditonton orang, nggak ditontonnya nggak apa-apa, karena gue juga punya kesibukan sendiri, kerja kan. Jadi ya itu, karena nggak profesional ya, tapi ya syukur alhamdulillah, bener gue bilang syukur alhamdulillah. Dari 21 Januari sampai 21 Desember itu 2018, itu gue hitung 20 juta lebih ya. Ya kalau nggak salah ya, gue hitung 20 juta lebih. Akhirnya di tanggal 20 Desember itu, 21 Desember 2018 itu rupanya AdSense gue yang terakhir. Jadi gue udah mulai ngerti cara bikin video-video yang menarik di tahun itu ya. Jadi ntar gue lihat dulu video-video apa yang